optimasi untuk memecahkan masalah optimasi maksimum atau minimum dengan menggunakan model matematika dari persamaan dan berdasarkan linear. Nah, itu penjelasan sederhananya dan singkatnya. Hari ini saya akan memberikan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan linear programming menggunakan aplikasi POM-QM seperti yang sudah diajarkan oleh seperti yang sudah diajarkan ke kami di lab. Ini ada contoh soalnya dan sudah saya input ke POM-QM langsung. Jadi sebelumnya saya bacakan dulu singkatnya contoh soalnya. Di sini ada seorang petani di Aceh memiliki lahan seluas 120 hektar yang ditanami 3 jenis tanaman, yaitu padi, jagung, dan kedelai yang dapat kita sebut sebagai X1, X2, dan X3. Untuk setiap hektar tanaman dibutuhkan sumber daya berupa lahan, tenaga kerja, pupuk, dan modal dengan rincian berikut. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya kita harus mencari kombinasi luas tanam masing-masing komoditas X1, X2, dan X3 agar petani memperoleh keuntungan maksimum. Jadi untuk mencarinya kita akan menggunakan aplikasi POM-QM, dan di sini saya sudah memasukkan datanya, sudah saya input ke dalam aplikasi POM-QM. Dapat kita lihat. Di sini objektifnya sudah maksimis ya. Ini untuk memaksimalkan keuntungan, karena fungsi tujuannya adalah meminta keuntungan ya, untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, langsung saja kita solve. Nah, di solution kita mendapatkan seperti ini. Nah, jadi secara singkat arti dari setiap data yang keluar dari sini seperti ini mudahnya. Saya sudah membuat di Word. Oke, ini ya. Secara luasnya berarti dari aplikasi tersebut, dari aplikasi POM-QM, data-data yang telah dikeluarkan. Maksudnya begini, petani memiliki pilihan untuk menanam padi X1, jagung X2, dan kedelai X3 dengan keterbatasan sumber daya berupa lahan, tenaga kerja, pupuk, dan modal setelah dihitung menggunakan metode solver dari POM-QM tadi. Jadi padi 63 hektar, jagung 0 hektar, kedelai 27 hektar. Nah, total keuntungan yang diperoleh sekitar 645 juta. Maksud dari padi X1 63 hektar ini adalah berapa banyak padi yang harus kita tanam, berapa banyak yang harus kita tanam komoditas tersebut agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi dapat disimpulkan setelah dicari, padi harus kita tanam seluas 63 hektar, sedangkan jagung tidak, kedelai seluas 27 hektar. Tapi kenapa seperti itu? Nah, di sini jelaskan lagi. Kita tidak memilih menanam jagung sama sekali dikarenakan jagung tidak dipilih karena jika ditanam keuntungannya lebih rendah dibanding padi atau kedelai untuk setiap penggunaan sumber daya. Jadi lebih baik semua sumber daya